Nahnu aqrabu min hablil warid, kami lebih dekat dari urat nadimu, kata Allah. Allah itu dekat dengan kita. Kenapa enggak ketemu? Ya, makanya saya bilang tempo hari kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalimat itu dialog antara Rasul dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Artinya Rasul itu ketemu Allah, maka muncul kalimat itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kata Rasul. Ya dah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Artinya Rasul menyampaikan kalimat itu ketika ketemu Allah. Kalimat itu kita baca di dalam sholat. Pertanyaannya, ketika kita membaca kalimat itu ketemu Allah tidak? Gitu. Atau hanya sekedar ngulang-ngulang hafalan aja? Mesti ketemu Allah. Bagaimana kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah kalau enggak ketemu? Nah, pertanyaan saya itu, sudah ketemukah kita dengan Allah sehingga kalimat itu terucap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah menerangi hati kita dan semoga berkah dan bermanfaat. Puasa itu ibarat dinding dan jendelanya. Sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendela, ya, pintu dan jendela. Jadi puasa itu ibarat dinding, sedangkan zakat ibarat pintu dan jendela. Haji itu ibarat atapnya. Jadi kalau kita sudah punya bangunan, sudah ada tempat berdirinya bangunan, ya, kemudian sudah ada tiangnya, sudah ada dinding, sudah ada pintu dan jendela, sudah ada atap, jadilah itu sebuah bangunan, sebuah rumah. Tinggal lagi kita saja yang merasakan kenyamanan kita tinggal di rumah itu, ya, dan kekuatan dari sebuah bangunan. Kalau tempat berdirinya bangunan, ya, kalau di kampung-kampung itu Pak, cuman batu kali aja, ya, nggak pakai cakar ayam, nggak, hanya batu kali, kemudian tiang. Kadang-kadang tiangnya juga sederhana. Kalau ada yang tiangnya dari bambu aja udah tiang, ada yang dari kayu aja tanpa disuguh udah tiang. Ya, itu tempat berdirinya. Jadi tergantung kita. Begitu juga lantainya. Ada yang lantai tanah aja diratakan cukup. Ya. Begitu juga dindingnya dinding geribik aja cukup, udah dinding lah itu. Ya. Kadang-kadang dindingnya cuman dinding geribik atau dinding dari papan, udah dinding. Nah, pintu dan jendelanya juga begitu. Ada yang pintunya sederhana saja, dari bekas coran, papan coran, yang selnya juga dari ban-ban sepeda. Udah pintu, udah ada jendela. Ya. Atapnya juga begitu. Ada atapnya cuman atap daun rumbia atau daun alang-alang. Nah, jadi tergantung. Itu juga itu sudah sebuah bangunan. Nah, begitulah kira-kira kita beragama ini. Ya. Ada yang merasa cukup hanya sekedar hafal aja 2 kalimat syahadat. Nah,
Kemudian ada yang sudah merasa cukup mendirikan sholat, pokoknya sholat itu aja. Orang sholat ya kita sholat. Ya. Bagaimana sholatnya, seperti apa sholatnya, itu kadang-kadang tidak ada peningkatan, tidak ada pemahaman. Yang penting kita sudah sholat. Bacaan-bacaan sholat sudah hafal. Nah begitu juga puasa. Puasa sebatas menahan nggak makan nggak minum udah puasa. Tapi apa yang dimaksud puasa, apa tujuan puasa, bagaimana meningkatkan kualitas puasanya, itu juga nggak ada peningkatan, nggak ada pemahaman. Pokoknya datang Ramadan puasa, ya, nggak makan nggak minum, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, udah. Ya. Nah begitu juga zakat, nah, kalau ada, ya, kalau cukup nisab hartanya dizakatin, kalau enggak kan enggak. Nah, zakat fitrah, ya, kadang kita pahami bayar zakat fitrah, ya hanya 2,5 kilo, ya, satu orang udah bayarkan itu. Apa maksudnya enggak paham. Pokoknya kalau sudah mendekati Lebaran bayar zakat 2,5 kilo. Udah, itu aja. Ya, haji. Nah, kita berangkat ke tanah suci ada duit, gitu ya. Nah, pakai kain yang nggak berjahit, mutar-mutar ke Ka'bah. Kemudian kita sa'i, tahallul, hukuk, ya. Kawan-kawan hukuk pula kita. Ya, kadang-kadang berdesak-desakan, gitu. Nah, begitu juga kita melempar jamarat, pokoknya ambil batu di Muzdalifah sampai di Mina lempar-lempar. Selesai, pulang, udah haji, pakai biji putih. Nah, sebatas itu. Jadi kita memahami agama itu hanya sebatas zahirnya saja. Ya, kalau hanya memahami batas zahirnya saja, tidak menemukan isi. Ya, kalau kita tidak menemukan isi, tentu kita tidak mendapatkan rasa. Nah, makanya kita perlu ada peningkatan dan pemahaman di dalam kita beragama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil satu contoh, ya. 2 kalimat syahadat. Rasa-rasanya sudah agak sering kita kaji, ya. 2 kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada makna-makna yang tersembunyi yang perlu kita pahami dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau hanya mengucapkan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anak TK juga sudah hafal, burung beo juga hafal. Jadi kalau hanya sekedar mengucap kalimat, nah, tetapi kan kita diajarkan bukan hanya sekedar mengucap kalimat, karena dalam syariat ini Bapak Ibu, gitu ya, itu pasti ada syariat. Semua syariat mesti ada hakikat. Nah, tidak mungkin ada syariat tanpa ada hakikat. Nah, kita ini kadang-kadang lupa untuk memahami hakikatnya. Kita muter-muter di syariatnya saja. Kadang-kadang di sinilah kita bertengkar urusan syariat. Tapi kalau kita sudah memahami isinya sebenarnya tidak perlu ada pertengkaran. Karena tujuannya kan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya supaya kita bisa kembali kepada Allah. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Khalaqal mauta wal hayat.
Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Yang mati jasad, yang hidup ruh. Nah, kalau ruh sudah bertemu jasad, itu artinya kita sudah di bumi. Untuk apa kita turun ke bumi ini? Ya. Tujuannya apa? Nah, tujuan kita turun ke bumi ini menempuh ujian. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Karena Allah akan menguji kamu. Jadi kita turun ke bumi ini sebenarnya menempuh ujian. Nah, maka bahan ujiannya itu segala yang kita alami. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, ya, pintar ujian, bodoh ujian, duduk ujian, berdiri ujian, gerak ujian, diam ujian. Menghadapi ujian itu lulus enggak kita. Jadi bukan masalah apa materi ujian sebenarnya, tapi lulus apa tidak. Banyak orang diuji dengan sakit, lulus dia. Banyak dia nyebut Allah, banyak berzikir. Tapi ketika diuji dengan sehat, malah enggak lulus. Dikasih sehat, malah enggak sholat. Dikasih sehat, ya malah melaksanakan yang dilarang Allah. Jadi yang dilihat Allah itu sebenarnya bukan apa materi ujiannya, tetapi bagaimana kita menghadapi ujian itu. Untuk apa kita diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Karena Allah akan melihat siapa di antara kalian itu yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik. Ya. Apa ukuran terbaik? Tercepat kembalinya ke Allah. Kemampuan kita diberi oleh Allah untuk menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan, untuk meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Maka secara global ujian itu ya, ada dua. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Nah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, artinya kita manusia ini sebagai alat peraganya Allah. Ya, kita diturunkan ke bumi ini untuk memperagakan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Ya, Allah Maha Pengasih. Nah, lalu kita peragakan sifat pengasih itu. Suka nolong orang, suka memberi. Jadi suka menolong orang, suka memberi, sebenarnya kita lagi memperagakan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Yang pengasih itu Allah, bukan kita. Cuman kita peragakan dalam hidup kita, ya. Sehingga kita sudah menjadi satu sifat yang kita peragakan, suka nolong orang, suka memberi, enggak pelit. Nah, itu satu. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Yang penyayang itu Allah, bukan kita. Nah, tapi kita peragakan dalam hidup kita. Karena kita khalifah Allah tadi, sayang kepada semua makhluk Allah. Entah manusia, entah binatang, entah tumbuhan. Manusia yang beriman, manusia yang kafir. Manusia yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Pokoknya timbul rasa sayang, enggak ada kebencian. Nah, karena Allah tidak pernah benci kepada hambanya. Ya. Allah sayang kepada hambanya. Bayangkan sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, dosa hamba. Tapi kalau hamba itu betul-betul mohon ampun pada Allah, pasti diampunkan Allah. Allah enggak pernah dendam. Ya. Kan ada satu kisah itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau melaksanakan penyembelihan kepada putranya, ya,
Pada satu waktu beliau merasa kesal karena sudah sedemikian lama mendakwahkan ajaran Islam itu nggak banyak yang ikut. Ya, sudah sedemikian lama, ya, mengajak untuk dekat kepada Allah nggak banyak yang ikut. Sudah sedemikian lama nyampaikan supaya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menjalankan apa yang perintah Allah, nggak banyak yang ikut. Akhirnya beliau kesal minta kepada Allah untuk dimusnahkan saja, ya, ganti dengan yang baru. Allah melarang, jangan, tidak boleh, kata Allah. Ibrahim, walaupun mereka tidak mau mengikuti ajakanmu, bagaimanapun mereka itu adalah hambaku, tidak boleh dimusnahkan. Nah, begitu sayangnya Allah, ya, kepada hambanya. Nah, jadi sifat Ar-Rahman itu sifat Allah. Nah, kita peragakan, ada tidak sifat Rahim itu, sifat penyayang itu di hati kita, ya? Ya. Atau di hati kita ini menggelundel terus begitu, sama benci terus sama orang, gitu. Nggak sesuai sama kita benci, gitu. Nggak sependapat dengan kita benci, gitu. Nah, benci itu bukan sifat Allah, itu sifat belis. Nah, jadi kalau sudah menggerundal di hati kita, timbul kebencian kita kepada orang, sadarilah bahwa kita bukan memperagakan sifat Allah, tapi memperagakan sifat iblis. Kalau yang kita peragakan sifat iblis, berarti bukan khalifah Allah, kita itu khalifah iblis. Nah, jadi oleh karena itulah maka saya katakan, kita manusia ini alat peraganya Allah. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ya. Sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai dosa hamba, kalau hamba mohon ampun sama Allah, pasti diampunkan Allah. Allah nggak pernah sifat dendam. Kita dengar ceritanya si Nasuha, sudah ngebunuh orang 100 orang, ya, maksiat banyak dilakukan, tidak pernah ibadah, ya, tapi ketika akhir hayat beliau betul-betul minta ampun sama Allah, ya, sehingga beliau duduk di tauhidnya. Akhirnya Allah ampunkan dosanya, masuk surga. Bayangkan aja seorang abid, ya, rajin betul ibadahnya, sampai sejadahnya dari batu itu pun sudah cekung, karena sering digunakan untuk ibadah. Solatnya sudah enggak ketulungan lagi lah banyaknya. Nah, kita enggak bisa bayangkan sejadah batu, tentang keningnya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung, saking sering digunakan untuk ibadah. Giliran mau mati, datang Israel, dia minta kepada Israel, sebelum kau cabut nyawaku, tolong tanyakan dulu kepada Allah, apakah surga tingkat berapa tempat saya. Sudah merasa seolah sudah jadi penghuni surga. Surga tingkat berapa tempat saya. Allah Maha tahu, akhirnya dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Udah begitu banyak ibadahnya masih masuk neraka tingkat 7. Si Nasuha begitu banyak maksiatnya malah masuk surga. Nah, di mana letak bedanya dua ini? Ya. Si Nasuha banyak dosanya tapi masuk surga. Si Abid banyak amaliyah zahirnya tapi masuk neraka. Nah, di mana letak bedanya? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau si Abid ini lahirnya saja yang dia banyak melakukan ibadah, tapi hatinya syirik, menduakan Allah, merasa dia yang punya kemampuan, merasa dia yang punya ilmu, merasa dia yang kuasa. Rajin sih sholat ibadah zahirnya, tapi di dalamnya syirik. Nah, inilah ditolak. Ya, kebaikan lahir ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena menduakan Allah.
Maka saya bilang di tempat lain, maling yang paling besar dosanya maling ketika sholat. Ya. Kalau maling di luar sholat, maling ayam, maling duit, itu sedikit dosanya. Tapi maling ketika sholat itu maling yang paling besar dosanya. Kenapa? Ya, maling ketika sholat itu apa maksudnya? Merampok hak Allah. Ya. Kita merasa kita kuasa, kita mengerjakan sholat. Kuasa itu kodrat aku itu. Kita merasa punya ilmu sehingga kita bisa melaksanakan sholat. Ilmu itu ilmu aku itu. Kita bisa mendengar itu sama aku, kata Allah. Kita bisa melihat itu basar aku. Yang punya kamu mana? Enggak ada. Yang kau pakai itu punya aku. Kenapa kau rampok? Ngaku-ngaku punya, padahal itu bukan punyamu. Itu yang saya katakan maling di dalam sholat. Ya, ngerampok hak Allah. Itu dosa yang paling besar, dosa maling paling besar. Kenapa? Karena syirik. Di dalamnya syirik, walaupun di luarnya bagus. Nyatanya ditolak oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Allah akan mengampuni dosa orang yang tak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi mengaku kita yang kuasa, mengaku kita berilmu, mengaku kita yang hebat, yang pintar itu syirik khafi, Pak. Amaliyah ditolak oleh Allah. Itu makanya si Abid itu masuk neraka. Kenapa si Nasuha kok bisa masuk surga? Zahirnya banyak maksiat, betul banyak maksiat, tapi dia nyerah betul sama Allah. Ya. Dia merasa enggak punya kemampuan, yang punya kemampuan itu Allah. Dia merasa tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah, nyerah ke Allah itu. Akhirnya dosanya diampunkan Allah, Allah sayang kepadanya, Allah ridhai dia masuk surga. Nah, jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan lahir kita. Cek di dalam. Masih syirik kita, apa sudah tauhid. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tasawuf. Ya. Tidak hanya mengandalkan zahirnya, tetapi bagaimana kita membenahi yang di dalam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi kita ini sebagai khalifah Allah memperagakan sifat-sifat Allah selama kita hidup di bumi ini. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Makanya para aulia Allah itu kenapa? Karena banyak sifat Allah yang mereka peragakan. Tidak ada kebencian. Cobalah perhatikan kita dan para aulia Allah. Tidak ada kebencian. Tidak ada. Merasa sayang. Dan membimbing. Kalau salah kadang-kadang negornya enggak negor. Oh kamu salah. Ini enggak benar. Ini haram. Enggak. Inilah apa namanya bedanya teguran para aulia Allah dengan kita yang awam ini. Kalau kita yang awam ini kadang-kadang mulut aja yang kencang, Pak, hatinya lembek. Ya, mulutnya yang kencang, hatinya lembek. Maka kadang nggak didengarin orang. Nah, para aulia Allah hatinya yang kencang, walaupun omongannya sangat lembut. Ya, ada dulu seorang sahabat, ya, terus terang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini kepingin ya Rasul untuk masuk Islam, tapi ada kebiasaan yang belum bisa saya tinggalkan. Apa itu? Kata Rasul, zina saya hobi, maling pekerjaan saya itu, judi itu pekerjaan saya, cara cari duit.
Tapi saya terus terang aja ingin melaksanakan ibadah. Boleh enggak ya Rasul? Kalau kebiasaan selama ini maling, judi, zina, saya tetap kerjakan, tapi saya lakukan juga ibadah. Jawab Rasul singkat, yang penting kamu enggak bohong. Itu aja. Enggak dimarah-marahin, enggak. Yang penting kamu enggak bohong. Oh, kalau enggak bohong bisa saya Rasul. Ya sudah, silakan. Yang penting enggak bohong. Nah, yang dipahaminya itu enggak bohong, itu aja. Giliran dia mau maling, ya, sudah buka almari orang, banyak perhiasan, lalu kemudian ketika tangannya akan mengambil, ingat dia pesan Rasul, yang penting kamu jangan bohong. Kalau saya ketemu Rasul besok pagi, lalu Rasul tanya, kamu setelah Islam pernah maling apa enggak? Kata Rasul, jangan bohong. Kalau saya berterus terang, saya sudah pernah maling ya Rasul, hukum Islam berlaku, berarti potong tangan. Kalau saya katakan enggak pernah ya Rasul, padahal saya maling, berarti saya bohong, saya melanggar amanah Rasul. Mulai berpikir dia, ambil enggak. Kena ingat pesan Rasul, yang penting kau tak bohong. Akhirnya ditinggal, ketutup almari, pulang, enggak jadi ngambil. Pada satu ketika dia nemui langganan lama, mau zina, ya. Sudah dalam kamar, ya. Pintu kamar sudah ditutup, cuman berdua. Begitu dia mendekati perempuan itu, ingat dia pesan Rasul, yang penting kamu enggak bohong. Ketika dia akan melayani si perempuan itu, ingat pesan Rasul, kalau besok lusa ketemu Rasul, kamu setelah Islam, kamu pernah zina enggak? Kalau saya katakan pernah ya Rasul, berarti saya dirajam. Kalau saya katakan enggak pernah ya Rasul, berarti saya bohong. Sedangkan kata Rasul, kau jangan bohong. Mulai bolak-balik pikirannya, laksanakan enggak, lakukan enggak. Akhirnya ditinggalkannya, ya. Pergi dia, enggak jadi dia berzina. Karena ingat pesan Rasul, kau jangan bohong. Hanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah. Lembut omongannya, ya, tetapi hatinya keras. Sekali ngomong, orang enggak berani untuk melanggarnya. Nah, itulah para aulia, ya. Nah, lain dengan kita sudah keluar urat leher, kita bertengkar begitu, rokok itu haram, ya, kencing setan, ya, keluar, kalau enggak saya berhenti ceramah, keluar, orang ngerokok di luar, besoknya datang ngerokok lagi dia. Nah, nih, kenapa? Ya, karena hati kita kotor, Pak, ya, mulut kita kotor, hati kita kotor, jadi enggak nembus. Nah, jadi oleh karena itulah maka kita disebutlah khalifah Allah di muka bumi ini, karena kita sebagai manusia ini menjadi alat peraganya Allah untuk memperagakan sifat-sifatnya. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Itu satu. Yang kedua, tugas kita itu adalah penanggung diri rahasia, ya. Terhadap penanggung diri rahasia ini ada 4 yang harus kita selesaikan sebelum ajal kita tiba. Yang pertama, kita harus kenali dulu siapa itu diri rahasia itu, ya. Yang kedua, kita harus jaga jangan sampai dia terkotori. Yang ketiga, kita harus puji dia. Yang keempat, harus kita kembalikan dia. Nah, jadi 4 ini tugas kita terhadap diri rahasia. Semua kita itu punya. Dan kewajiban kita 4 inilah terhadap diri rahasia. Yang pertama, kenali dulu siapa itu diri rahasia, ya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Diri kita ini kan terdiri dari 4 dimensi, 4 lapis. Lapis pertama disebut dengan tubuh yang kasar atau jasmani. Lapis kedua disebut dengan hati. Lapis ketiga disebut dengan ruhani atau tubuh yang halus. Lapis keempat disebut rahasia diri. Nah, kalau jasmani, nah ini namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya mani, baju dari mani, ya inilah tubuh ini. Yang kedua hati. Hati ini disebut dengan wujud yang am. Yang ketiga itu disebut dengan ayan sabitah atau disebut tubuh yang halus. Ruh, nyawa namanya. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya ya nyawa kita, ruh kita itulah. Kalau ini mah hanya peragaan, ya. Ini penampilannya, ya, pakaiannya, casingnya, terserahlah. Tubuh yang kasar ini kan banyak, ya, dikiaskan, diistilahkan. Tubuh yang kasar, ayan farajia, tubuh basari, atau disebut kuburan. Nah, ini kuburan ini. Tubuh yang kasar ini. Diri kita sekarang yang ruhani itu terkubur di sini. Makanya kata para aulia itu, manusia ini selama hidup di dunia ini ibaratnya tidur. Begitu dia mati, nah baru bangun. Gitu. Nah, jadi kita ini lagi tertidur. Nah, begitu mati, maka disebut bangun. Bebas kemana-mana. Sekarang kan nggak bebas. Terkungkung oleh jasad kita ini. Ya, kalau mau ke Mekah kita harus pakai duit, pakai WNH, kalau ke haji. Kalau sudah nggak ada tubuhnya lagi kan bebas mau kemana aja. Mau ke Mekah, mau haji nggak pakai WNH lagi, nggak pakai nasi lagi makanannya, nggak perlu pakai mobil kalau kemana-mana, ada bebas. Nah terkungkung, nah ini jasmani kita. Nah jadi 4 lapis diri kita, jasmani, hati, nyawa, rahasia. Ya. Makanya ilmu dalam Islam kita kenal itu 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat ini untuk ngatur yang zahir ini, tubuh ini, biar selamat, ya. Jangan maling, nggak boleh. Nanti kalau kita lakukan maling, ditangkap orang, digebuk, nggak selamat. Ya, ada orang punya duit, misalnya kita pejabat, kita korupsi, kita ambil hak orang, kedapatan sama KPK, nanti dicopot jabatannya, masuk sel, hartanya disita, nggak selamat. Maka syariat itu jalan bagi tubuh supaya selamat, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang. Sebab kalau sakit hati orang kena kita, dia pun membalas, akhirnya bertengkar, ujung-ujungnya berantem, yang satu mati, yang satu masuk penjara, nggak selamat juga. Nggak boleh kita saling caci mencaci, kan itu aturan-aturan syariat. Nah, aturan syariat ini gunanya apa? Untuk menyelamatkan tubuh ini, ya, biar selamat. Maka disebutlah syariat itu jalan bagi tubuh. Nah kemudian hati, ya, membina hati kita ini pakai tarekat jalan bagi hati. Maka belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati supaya tidak iri, tidak dengki, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, katanya. Itu tujuan kita belajar zikir, membersihkan hati. Karena yang dipandang Allah itu kan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu. Allah tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Kalau sholat misalnya, mana rupa-rupa, fasih bacaannya, banyak hafalannya, itu mah rupa, itu bentuk. Lama berdirinya, lama tumak ninahnya, lama sujudnya, itu bentuk.
Bukan itu sentral penilaian. Itu jalan untuk mendapatkan penilaian hati. Itu jalan, gitu ya. Makanya nggak boleh kita tinggalkan juga. Tapi itu bukan sentral. Allah tidak menilai kita bacaannya fasih yang panjang apa sedikit, gitu ya. Allah tidak menilai pakaian kita pakai itu mahal apa murah, pakai mobil apa enggak itu yang dinilai. Yang dilihat itu hatimu tersambung tidak ke Allah. Nah, ketika kita sholat itu tersambung ke Allah apa tidak? Apa merasa kita yang paling hebat, kita yang paling pintar, bacaan kita yang paling bagus? Kalau itu yang terselip, udah rusak di dalam, bagus di luar, rusak di dalam. Ya, yang dilihat Allah itu bukan lahir, yang dilihat Allah itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, maka kita benahi hati. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir, belajar membenahi hati. Ya, jangan sampai hati kita justru diselubungi dengan kotoran. Ya. Zikir kan banyak, zikir itu, kata. Mau baca Quran zikir, salat zikir, tasbih subhanallah zikir, istighfar astagfirullah itu zikir. Dari sekian banyak model zikir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Ini Rasul loh yang ngomong itu. Kalimat teragung, ya. Man qala la ilaha illa akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu jaminan Rasul, ya dah. Cuman kita ini kadang-kadang kita abaikan yang satu ini, Pak. Ya. Pada inilah kalimat teragung. Nah, kalau kalimatnya udah tahulah kita. Afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdal itu yaitu la ilaha illallah. Cuman kalimat itu yang sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang maaf ini, kadang-kadang lupa kita memahami maksudnya. Afdalul dzikir fa'lam. Zikir yang terafdal itu ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu artinya berilmulah. Kalau kalimatnya sudah tahu kita la ilaha illallah, tapi kita mendapatkan afdalnya kapan? Setelah fa'lam, setelah berilmu. Ilmu apa? Berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Tahu kita makharijal hurufnya, mana panjang pendeknya. Nah, itu namanya kita berilmu dalam ilmu syariat. Dan berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Bagaimana ilmu tarekat? Bagaimana cara pengamalannya? Memakomkan zikirnya seperti apa? Dan itu sudah sering kita sampaikan, ya. La ilaha illallah. Kan ada ayatnya. Wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Pukulkan tongkat. Mana tongkat? Tongkat itu alat berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri. Nah, masalahnya yang mau berdiri itu yang mana? Tauhid itu yang harus berdiri itu. Mana alatnya? Tongkatnya mana? La ilaha illallah. Itu tongkatnya. Itu alatnya. Yang harus berdiri tauhid, ya. Alatnya mana? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pukulkan ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Nih, hati yang keras ini. Ngenyel terus ini. Udah dikasih tahu enggak juga mau tahu gitu. Ini ngenyel keras hati, gitu. Pukulkan tongkat itu ke batu yang keras, ke hati yang keras ini. Famfajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Kalau betul caranya kita ngamalkan benar,
ya dah, memukulkannya benar, ya dah. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang keluar lewat mata, cepat nangis, cepat keluar air mata. Ada mata airnya yang keluar lewat telinganya. Ada mata air lewat pikirannya. Timbul rasa sayang, rasa hormat kepada orang, gitu ya. Enggak ada merasa lebih dari yang lain. Jadi pokoknya kalau sudah keluar 12 mata air itu pasti baik, gitu. Nah, ini kan ayat Al-Qur'annya ya sedemikian. Wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Walaupun kalimat itu asbabun nuzulnya itu turunnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, disuruh Nabi Musa mukulkan tongkat kepada batu yang keras karena kaumnya mau minta air minum, kan itu, gitu ya. Tapi ketahuilah itu asbabun nuzul, gitu ya. Tapi maksudnya apa? Nah, ini yang perlu kita cari, kita kaji. Maka kata Sultan Aulia, ayat Al-Quran itu berlapis-lapis maknanya. Semakin dalam kita pahami, semakin besar manfaatnya buat kehidupan kita. Nah, jangan hanya membaca tulisan saja, tapi bagaimana kita mendapatkan petunjuknya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi belajar tarekat, belajar zikir. Nah, berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Nah, pertama cara pengamalan, yang kedua silsilah. Bapak Ibu ngamalkan zikir la ilaha illallah itu punya silsilah apa tidak, gitu. Ya. Artinya itu punya sanad apa tidak? Kita ngamalkan itu dapatnya dari mana? Dari si A-nya ngambil dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Begitu terus sampai tersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mengamalkan zikir la ilallah hanya baca buku atau dengar-dengar ceramah. Ya dah. Tetapi betul-betul kita mengamalkan itu ada pertanggungan jawab, ada silsilahnya. Maka jangan sampai kita ibarat naik kereta. Udah nyaman kita duduk di gerbong, sudah pakai AC, kursinya empuk. Perasaan kita sudah hebat. Nah, mau nyampai benar ya. Begitu lokomotifnya jalan, gerbong tinggal. Kenapa? Enggak nyantol. Ya, gerbong enggak nyantol ke lokomotif. Merasa kita sudah hebat, sudah banyak zikirnya, tapi ternyata ditolak. Nauzubillah. Jadi belajar tarekat itu belajar membenahi hati. Ya, enggak berarti belajar tarekat kalau kita sudah lama belajar tarekat tapi hati kita masih busuk terus, benci terus sama orang, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Isinya apa? La ilaha illallah itu mah bahasa Arab, tidak ada Tuhan selain Allah. Isinya mana? Ya. Nah, cari isi kalimat itu ada di mana? Ada di diri kita inilah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Ya, dalam dirimu kenapa kau tidak temui, tidak kenali, kata. Ya. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu, kata Allah. Allah itu dekat dengan kita. Kenapa enggak ketemu? Ya, makanya saya bilang tempo hari kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalimat itu dialog antara Rasul dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Artinya Rasul itu ketemu Allah, maka muncul kalimat itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kata Rasul. Ya dah. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Artinya Rasul menyampaikan kalimat itu ketika ketemu Allah. Kalimat itu kita baca di dalam sholat. Pertanyaannya, ketika kita membaca kalimat itu ketemu Allah tidak? Gitu.
Atau hanya sekedar ngulang-ngulang hafalan aja? Mesti ketemu Allah. Bagaimana kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah kalau enggak ketemu? Nah, pertanyaan saya itu, sudah ketemukah kita dengan Allah sehingga kalimat itu terucap? Ya. Jadi tidak hanya sekedar ngulang-ngulang hafalan, betul-betul ketemu. Makanya as-shalah mi'raj, mi'rajul mu'minin, mi'rajnya si al-mu'min. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu memahami hakikat isinya. Ya. Mana isinya? Zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Mana yang zat, mana yang sifat. Itu enggak ketemu di syariat, Pak. Itu ketemunya di kajian tasawuf. Ya, makanya yang enggak mau belajar tasawuf enggak akan ketemu itu enggak. Sampai tua enggak bakal ketemu, enggak. Ya, nah. Karena itu kajian di tasawuf bukan kajian syariat, gitu. Kalau kajian syariat kan dosa, pahala, surga, neraka, sah, batal, itu aja. Ya, nah. Begelimang di situlah. Enggak sama dengan pendapat kawan, bertengkar, gitu. Pendapat saya yang bagus, yang kamu yang salah. Nah, itu bertengkar di situlah. Tapi kalau sudah belajar tasawufnya, ketemulah mana zat, mana sifat. Gitu. Ada di diri kita ini. Maka saya katakan tadi ketika mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, mesti ketemu Allah. Ya. Makanya di dalam sholat itu sendiri banyak sekali yang perlu kita ketahui. Bukan hanya hafal bacaan, gitu ya. Mana maqam takbirnya, ihram, mi'raj, munajat, tubadilnya. Mana arah kiblatnya, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Bagaimana kita menempatkan takluknya, ya. Rukun fi'li takluknya kepada basar, rukun qauli takluknya kepada sama. Bagaimana kita menempatkan takluknya, rukun fi'li kepada basar, rukun qauli kepada sama. Nah, belum lagi bagaimana cara kita menghilangkan diri. Ya, kalau kata Rasul kan mutu qabla anta mutu, matikan dulu dirimu sebelum kau mati. Nah, kalau bahasa Al-Quran lebih keras lagi, Pak. Nah, waqtulu anfusakum, bunuh dirimu baru kau sholat. Waqtulu anfusakum, bunuh dirimu, matikan dulu, ya. Kalau masih merasa kita ada, kita hidup, ya, kita pintar, kita kuasa, itu belum mi'raj, belum bisa mi'raj. Bunuh dulu dirimu. Artinya apa? Keakuan diri kita bunuh dulu. Yang tahu Allah, yang kuasa Allah. Hilangkan dulu akuan-akuan yang ada di diri kita itu, isbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, bagaimana caranya? Ini kajian tasawuf, tidak ada kajian syariat, Pak. Maka saya bilangkan, orang yang anti tasawuf itu bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Baru kenal namanya saja, siapa Tuhan Allah, begitu. Tapi sudah merasa paling hebat, paling pintar, paling benar, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, lalu kemudian ya, ya berilmulah kita dengan ilmu ma'rifat. Nah, itu yang keempat. Nah, setelah kita memahami itu, kalimat la ilaha illallah itu pasti kita akan jaga betul. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk untuk mendapatkan itu. Ya, jadi Bapak kita kembali ke pokok persoalan. Artinya tugas kita ini dua tadi. Sebagai khalifah Allah, artinya apa? Kita alat peraga Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Yang kedua, penanggung diri rahasia. Nah, siapa diri rahasia ini? Maka kita kenali dulu. Lalu kemudian kita jaga. Lalu kita puji. Lalu kita kembalikan. Kapan kita kembalikan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi sebelum ajal kita tiba itu dikembalikan itu. Nah, inilah dua macam tugas berat yang kita harus emban dalam hidup ini. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, artinya kita alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Yang tugas kita ada 4 tadi, kita kenali,
kemudian kita jaga, kemudian kita puji, dan yang keempat kita kembalikan. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami itu, pada akhirnya kita kembali ke Allah. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya ke Allah. Ya, masih hidup di dunia tapi dia sudah pulang, Pak. Sudah kembali tapi belum pulang. Ya. Makanya berbahagialah orang yang ya sudah kembali kepada Allah walaupun dia belum pulang. Ini banyak yang sudah pulang tapi tak balik. Nah, gimana kita supaya innalillah ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Itu yang namanya sudah kembali tapi belum pulang. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dicintai dan yang dirahmati Allah, kajian berikutnya adalah menggujamkan kalimat La ilaha illallah ke dalam kolbu yang keras sehingga memancar 12 mata air. Selamat mengikuti kajian bersama Abah Guru kita, Buya Muhammad Rusfi. Semoga kajian ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Mana batu? Hati kita yang keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Nah, tongkat dipukulkan ke batu yang keras, fampajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke mata kita. Kalau dia sudah mengalir, cengeng jadinya. Sebentar-sebentar nangis. Nggak bisa baca Quran, nangis. Mendengar orang baca salawat, nangis. Nah, itu tandanya satu mata air sudah mulai memancar. Ada yang memancar sampai ke telinga, memancar sampai ke pikiran, memancar sampai ke kulit dan daging. Lembut. Ya. Jadi, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan Rasul, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah, yang selalu kita amalkan dengan mengawali afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di rumah duka, rumah almarhum Haji Hanafi Arif bin Haji Muhammad Arif. Pada malam ini, malam ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah lama bergaul bersama, mengenal dari Bapak Haji Hanafi Arif dari tahun 80-an. Sama-sama dulu membangun sekolah SMP Pemuka, kemudian SMA Pemuka, sampai kepada Senia Trisakti yang ada di belakang. Jadi sama beliau dari SMP Pemuka sampai kepada Senia Trisakti dulu. Dan karena kesibukan saya di kantor di UIN
Lampung, enggak saya cabut dari Semia Trisakti. Tapi sampai kami dulu yang adakan semacam arisan keluarga dulu sampai ke Kurungan Nyawa. Dan beliau termasuk orang yang baik. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau pada akhirnya husnul khotimah. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan semua khilaf, dosa dan lalai dalam selama hidupnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dilapangkan di alam kuburnya, diterima iman Islam dan ihsannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika masih bersama-sama dulu seperti tidak akan mati. Seperti kayak kita sekarang ini bisa ngobrol, bisa bercanda, saling tegur sapa. Tapi pada akhirnya satu persatu meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi artinya kematian itu adalah suatu kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi kita ini tinggal nunggu giliran saja. Mati itu bukan daftar tunggu, Pak. Kalau daftar tunggu, yang namanya kematian bukan daftar tunggu, tapi daftar cabut. Nah, karena daftar cabut bisa saja yang muda lebih dulu daripada yang tua. Yang tua nggak mati-mati, tapi yang muda sudah duluan mati. Karena sifatnya daftar cabut, nggak bisa kita menunggu nanti saja kalau sudah tua baru ibadah. Nanti kalau sudah tua baru kita taubat. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu tadi keberangkatan kita daftar cabut. Apalagi zaman sekarang ini, ya kematian itu canggih-canggih. Ada yang sedang olahraga, dead. Ada yang sedang baca khutbah, berangkat. Ada yang sedang joget-joget, dead juga. Masya Allah. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita paham betul bahwa kematian itu adalah satu kepastian. Karenanya kita tidak bisa menghindar dari kematian itu. Ya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Hanya itu. Nah, kita mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu sangat banyak, Bapak Ibu. Di tempat yang lain pernah saya sampaikan, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Yang ketiga, punya kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, punya bekal yang akan kita bawa mati. Nah, kalau 4 ini sudah siap, insya Allah kita selamat. Berani mati karena persiapan sudah lengkap, wajar. Tapi kalau berani mati, siap mati, tapi belum ada persiapan, ini nekat namanya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, Abu Dzar Al-Ghifari itu memberi nasihat. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasul SAW?
Pertama, jaddidus safinah. Ya. Ya Abazar, jaddidus safinah. Fa innal bahra amik. Wa khudziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Wa khafifil himla fa innal uqbata qa'ud. Wa khlisil amal fa innal naqada basir. Wahai Abizar, kata Rasulullah SAW, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharui sampan, perbaharui kapal, karena lautan itu sangat dalam. Ya. Apa yang harus kita perbaharui? Sampan, kapal. Kapal itu kendaraan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Jadi salah satu cara memperbaharui iman itu kata Rasul, perbanyak nyebut kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini ada hubungannya dengan hadis matanas bima ya'isubi. Manusia itu mati sesuai kebiasaan. Artinya kalau kepingin akhir kalam kita dengan kalimat la ilaha illallah, biasakan dulu menyebut kalimat itu ketika kita masih sehat. Nah, kalau masih sehat sekarang ini jarang-jarang menyebut kalimat tersebut, khawatir di akhir hayat kita susah menyebut kalimat itu atau enggak hadir. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini pesan Rasul SAW, perbaharui iman. Yang perlu kita persiapkan, memperbarui iman. Persoalan kemudian adalah bagaimana kita memperbarui iman itu. Ya. Iman kita ini kan ibarat ombak lautan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang surut. Kalau lagi naik mungkin kita rajin ibadahnya. Tapi ketika lagi surut mungkin timbul kemalasan. Nah, kita perlu terus memperbarui iman kita. Biasakan lidah ini dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah tadi sudah kita zikir bersama, ya. Tetapi kan ada awalnya tadi, ya. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalimatnya afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah. Ada kalimat fa'lam. Kalau ketahuilah, itu artinya berilmulah. Kalau kalimat yang terafdal, ya la ilaha illallah. Cuman masalahnya, kitanya mendapatkan afdalnya itu kapan? Setelah fa'lam, setelah berilmu. Berilmu tentang kalimat la ilaha illallah itu. Ilmu apa? Karena dalam Islam kita mengenal ada 4 bidang ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Maka berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Satu. Nah, bagaimana kita berilmu tentang ilmu syariat, tentang la ilallah dalam ilmu syariat? Katanya ilmu tajwid, ya, makharijal hurufnya, panjang pendeknya, tentu kita tahu, kita pakai itu satu. Yang kedua, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat.
bagaimana cara kita berilmu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat? Artinya kita mengamalkan dzikir la ilaha illallah itu melalui talqin zikir, melalui guru yang ahlinya. Jadi bukan ngamalkan dengar-dengar ceramah atau baca-baca buku. Supaya apa? Supaya kita mengamalkan itu ada silsilah yang tersambung dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Nah, jadi kita itu mengamalnya pakai sanad kita. Enggak semaunya kita. Kalau kalimatnya jelas la ilaha illallah. Tetapi sanad pengamalan kita dari mana dapatnya? Ya. Kalau gurunya siapa gurunya? Kita belajar kepada si A ngambilnya dari si B ngambil dari si C ngambil si D, terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya mengamalkan atau berilmu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Itu satu. Yang kedua, menggunakan metode. Namanya tarekat. Tarekat itu kan cara. Metode. Cara berzikir dengan kalimah la ilaha illallah agar hati kita ini bersih. Ya. Kalau tidak pakai cara, gimana mau bersih? Jangankan membersihkan hati, ibu-ibu saja membersihkan piring pakai cara. Kalau menggunakan sabun colek, lain caranya dengan pakai sabun rinso, misalnya kalau nyuci. Nah, ada metodenya. Nah, begitu juga membersihkan hati, ada metodenya. Bagaimana metodenya? Ya, dalam bahasa tarekat, memakomkan zikir. Kira-kira la-nya tariknya dari mana sampai ke mana? Ilahanya kemana? Illallahnya kemana? Kalau kata mereka yang ahlinya, ya, bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara yang keras. La ilaha illallah. Jadi nggak bisa mendayu-dayu la ilaha illallah. Kita bukan mau nyanyi, kita membersihkan hati. Ya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir. Dari sekian banyak model zikir, zikir yang teragung yaitu kalimah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku, kata Nabi, adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, kenapa harus pakai metode? Ada satu ayat ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam di waktu kaumnya membutuhkan air. Wadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Jadi yang dipukulkan tongkat. Tongkat itu apa? Tongkat itu alat untuk berdiri. Apa yang harus berdiri? Yang harus berdiri itu tauhid. Mana alatnya? Kalimat la ilaha illallah. Nah, itu alatnya, itu tongkatnya. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Mana batu? Hati kita yang keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Nah, tongkat dipukulkan ke batu yang keras, fampajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke mata kita. Kalau dia sudah mengalir, cengeng jadinya. Sebentar-sebentar nangis. Nggak bisa baca Quran, nangis. Mendengar orang baca salawat, nangis. Nah, itu tandanya
satu mata air sudah mulai memancar. Ada yang memancar sampai ke telinga, memancar sampai ke pikiran, memancar sampai ke kulit dan daging, lembut. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan Rasul, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah, yang selalu kita amalkan dengan mengawali afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. 1, 2. Yang ketiga, berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. La ilaha illallah kan bahasa Arab. Ya. Kalau kita alihkan bahasa kitanya, tak ada Tuhan selain Allah. Isinya apa? Sama dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mah 2 kalimat syahadat berbahasa Arab. Kalau bahasa kitanya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Isinya apa? Maka di Arafah, jamaah di Arafah selalu saya katakan bahwa 2 kalimat syahadat itu saya bilang 5 tahapan yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita tahu cara mengucapkannya, ilmunya ilmu syariat. Yang kedua, tahu cara mengamalkannya, ilmunya ilmu tarekat. Yang ketiga, tahu isinya, itu ilmunya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang keempat, tahu posisi. Kapan kita posisi syahadat tauhid, kapan kita di posisi syahadat rasul. Ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima, tahu cara memakai 2 kalimat syahadat itu. Ilmunya ilmu ma'rifat. Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditumpang. Itu 2 kalimat syahadat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu hakikat isinya. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, kalau sudah tahu ilmunya yang 4 ini, baru kita dapatkan afdolnya. Nah, kalau tidak hanya sekedar untuk bacaan saja. Nah, kita dituntut Bapak Ibu, gimana kita mengamalkan kalimat itu supaya bisa membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, ya, perbaharui sampan, perbarui iman. Nah, yang kedua, ambillah bekal yang cukup, karena perjalanan sangat jauh. Ya, mana bekal yang cukup? Bekal itu artinya ada 2 bekal, ada yang sifatnya amaliyah, ada yang sifatnya ilmiah. Kalau sifatnya amaliyah, mungkin kita beramal, sholat, puasa, zakat, haji, kita amalkan. Atau kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan selama hidup kita, bisa nolong orang, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, itu sifatnya amalan. Tapi ada yang sifatnya ilmiah, pemahaman. Kemana kita pergi sesudah mati? Begitu ruh kita keluar dari jasad, ya, ibaratnya dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Kemana diri akan dibawa? Ya. Nah, kalau nggak tahu arah, ya kelelap, tenggelam di perjalanan. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita pahami bersama bahwa siapkan bekal yang cukup, baik dari segi amalan maupun dari segi pemahaman. Dan yang ketiga, kurangi beban. Ya, kurangi beban. Kenapa? Karena lereng-lereng bukit itu sempit, susah dilewati. Mana beban? Ya, beban yang melekat di hati kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, kita diberi Allah, katakanlah dipinjamin, ya, baik yang ada di dalam diri kita maupun yang di luar diri kita.
Yang di luar diri kita punya rumah, kita punya istri, punya anak, kita punya mobil. Yang kedua, yang ada di diri kita punya hayat, punya sama, punya basar, punya kodrat, punya iradat, itu semua pinjaman. Nah, bagaimana meringankan beban? Jangan pernah merasa memiliki. Jangan pernah merasa memiliki. Oh, kita memiliki harta, nanti akan berat, Pak. Ya. Kita merasa memiliki mobil, kita merasa memiliki duit, memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak. Ketika kita merasa memiliki, itu akan berat untuk lepas. Nah, karena itu jangan pernah merasa memiliki. Kenapa? Karena semuanya itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya diberi pinjaman saja. Nah, yang repotnya Bapak Ibu, udah dipinjamin, ngaku-ngaku milik. Nah, itu yang susahnya. Nah, oleh karena itulah, maka meringankan beban, jangan pernah merasa memiliki. Tapi rasakan semuanya itu adalah pinjaman. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, ikhlas dalam melaksanakan segala amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, kalau kita laksanakan ikhlas, insya Allah dia bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, ya badan payah, hati susah. Kadang-kadang kita memberi tapi tidak ikhlas, duitnya hilang, pahalanya lepas. Udah, ada ya. Kan kadang-kadang begitu, apalagi kalau menghadapi pilkada. Nah, banyak yang mengasih, tapi lain, niatnya beda. Ya, ingat ya hari H nanti, nah, itu niatnya. Nah, kalau nggak ada yang milih dia, diambilnya lagi nanti. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi 4 ini pesan Rasul kepada Abu Zar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam arisan keluarga dulu sampai ke kurungan nyawa. Dan beliau termasuk orang yang